kira saya selaku aparatur mendapatkan atensi yang luar biasa dari Bapak Kapolri. Ini sesuatu yang menurut saya harus saya apresiasi, dan tentunya kami tidak ada lagi argumentasi ini sesuatu yang menurut saya harus saya apresiasi, dan tentunya kami tidak ada lagi argumentasi kecuali patuh dan juga taat terhadap apa yang beliau sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang persoalan rambut kuning ini kemarin saya sudah jelaskan juga. Ini adalah kebutuhan untuk syuting video klip dari proyekan yang saya buat di Kota Palu. Itu dalam rangka mengangkat atau membuka pintu bagi musisi daerah Kota Palu, paling tidak keterwakilan, agar bisa berkiprah di nasional. Saya kira itu. Terus saya pelontos pun memang karena besoknya harus melaksanakan sholat Idul Adha, sehingga memang saya kira tidak etis kalau saya berambut kuning, saya kira seperti itu. Pak, kenapa pada akhirnya memilih untuk ngecat warna kuning untuk video klipnya sendiri? Itu yang paling murah. Enggak, saya nggak ngerti, saya nggak terlalu paham tentang cat warna ya. Saya cuma bilang waktu itu ada salah satu kawan saya di Palu, saya bilang saya pengen tampil beda di video klip ini. Saya bilang gitu kan, kira-kira apa ya? Kan untuk menutupi buncitnya AA itu maksud saya, supaya orang nggak fokus ke buncit, ini fokusnya kemana? Ke rambut. Ternyata berhasil ya, ternyata berhasil. Video klipnya belum keluar, malah rambutnya duluan yang diomongin. Tapi ya itu tadi, bahwa dengan rambut kuning itu sendiri menjadi nilai tambah, edit value bagi video klip itu sendiri. Tapi tanggapan anak-anak sama istri melihat berambut kuning seperti apa? Ya, ada komen? saya kira kalau anak istri ya biasa-biasa aja sih, biasa istri saya juga, wah kuningnya Dad, katanya gitu. Iya, buat apa? Buat syuting. Oh ya udah gitu aja sih, biasa-biasa. Mungkin memang cara berpakaian seorang kepala daerah, ya, aparatur sipil negara itu kan diatur ya, baik itu di Perpres 1, di Permen 25 atau Permendagri 25, Permendagri 80, itu memang ada. Makanya saya katakan saya tidak bermaksud membela diri gitu. Kalaupun kemudian rambut kuning yang dalam dalam kurun 5 hari itu menjadi persoalan, ya saya kira ya saya mohon maaf ya, nggak ada masalah kok kalau memang itu dianggap keliru. Tapi itu tadi alasan saya untuk video klip, sebenarnya sesederhana itu sih sebenarnya untuk argumentasinya. Video klip sebentar, tapi kan tidak meninggalkan tugas-tugas saya sebagai wakil wali kota, kan gitu kan, tetap saya laksanakan. Andaikan saya berambut kuning dan saya nggak keluar kamar misalnya, ya kan tidak melaksanakan tugas saya, ada tamu dari banyak daerah gitu kan, ada beberapa hal yang harus saya tanda tangani, katakanlah begitu, ada beberapa hal yang harus saya koordinasi, termasuk rekan-rekan di forum komunikasi pimpinan daerah. Jadi janganlah gara-gara rambut kuning itu kemudian menjadi penghalang saya untuk bekerja. Toh saya tetap melaksanakan tugas. Makanya saya pernah katakan di beberapa media dulu, waktu pas masalah rambut kuncir zaman dulu itu, memang ada 2 hal yang mengatur kami ya, aparatur. Yang pertama itu aturan dan etika. Memang kalau disambung-sambungnya nggak masuk, saya juga lihat ya nggak pas lah, masa pas. Cuman waktu itu kan yang rambut kuncir itu memang ada kebutuhan sama almarhum waktu itu ya, saudara saya Mas Glenn, almarhum. Wah, ini gimana nih kalau anak band jadi aparatur, gimana? Coba kita tampilkan di sini, seakan-akan kayak gitulah pesannya. Terus yang kemarin rambut pirang karena video klip, ya itu aja. Jadi saya tidak sangka juga sampai sedemikian atensi dari masyarakat maupun apalagi Menteri Dalam Negeri gitu kan, begitu. Kan paling tidak saya sudah mestinya kan masyarakat tanya kenapa dikuningin. Oh ya, saya mau syuting video klip. Ya karena saya musisi kan gitu, karena saya ini kepala daerah yang berangkat dari musisi. Jadi ada beberapa hal yang kemudian misalnya ada satu kegiatan musik yang saya harus menyesuaikan dengan gaya AA lah, misalnya gaya pas ya. Ya saya akan begitu. Contoh misalnya, suatu hari kami akan melakukan pagelaran musik besar misalnya di Kota Palu, mengundang banyak daerah, sifatnya nasional. Ya saya harus tampil sebagai pasnya yang memang teman-teman dari banyak daerah itu pengen tahu wakil wali kota pas ini kayak gimana kan gitu. Kan nggak ngecat ulang warna. Saya sayang banget sama rambut saya kemarin, jujur aja sebenarnya. Cuma karena mau sholat Id, memang saya kira nggak pantas juga ya, masa saya sholat Id rambutnya kuning kan gitu, nggak pas. Saya juga ngerasa nggak enak gitu. Bukan karena persoalan, bukan karena persoalan banyak netizen enggak, bukan karena itu. Memang harus saya potong karena besoknya mau sholat Id. Ya seger juga sih, ya seger. Jadi saya udah banyak banget ya, gaya rambut udah banyak banget saya kan. Saya udah pernah gondrong, udah pernah skinhead, segala macem. Kemarin kuning, saya pernah kuning 20 tahun yang lalu waktu iklan, saya bintang iklan pertama kali. Oke. Ada kontak langsung ke Pak Tito langsung dari udah. Saya besoknya langsung setelah beliau mengeluarkan statement,
kami berkomunikasi, beliau mengarahkan saya, udah Pasya selesaikan rencana-rencana masalah syuting itu, udah selesai, kembalikan lagi rambutnya secara ini yang seharusnya. Siap? Ya. Berarti nggak ada punishment ya? Nggak ada punishment atau apa? Kan kalau mempanis itu kan ada kriteria, ya kan? Kalau saya permanen terus, mungkin agak aneh gitu kan. Ya, saya tinggal 6 bulan lagi, insya Allah panjang umur, 6 bulan lagi kita sudah masuk selesai masa tugas. Ya, sekarang lagi berjuang, lagi berusaha lagi untuk untuk mencoba melanjutkan pengabdian. Tapi kita lihat aja nanti gimana selama mungkin menjabat sendiri lebih nyaman seperti apa sih? Soalnya pasiennya nggak hilang, jadi nggak ada yang aneh kalau menurut saya. Kalau pasien kemudian nggak boleh nyanyi, pasien kemudian nggak boleh konser, pasien kemudian nggak boleh beraktivitas dalam artian tidak boleh ada di dalam dunia yang membesarkan saya, itu yang mungkin saya juga lebih memilih untuk mendingan saya bermusik. Tapi kan dalam menjalankan tugas kami di pemerintahan pun kami kan masih bisa sesekali berkegiatan dengan dunia yang membesarkan saya. Dan saya merasa tidak ada yang hilang sih. Ya kalau persoalan intensitasnya berkurang ya wajar-wajar saja, namanya kita juga lagi berkantor lah, gaya kan, berkantor. Oke? Target berikutnya apa setelah wali kota ini? Ya sekarang kan kita sudah masuk dalam momentum pilkada provinsi, kota dan kabupaten. Ada 8 wilayah kabupaten, kota dan provinsi yang dilaksanakan di Sulawesi Tengah. Sedang berikhtiar mencoba untuk kira-kira ada jalan nggak untuk maju sebagai wakil gubernur, mendampingi Pak Anwar. Seperti itu. Kalau ada jalannya insya Allah. Kalau enggak ya udah kita ngeband lagi. Kan gitu ya. Karena sebelum saya sebagai penutup bahwa AA ini pulang untuk mengabdi, ya. AA sudah berkeliling Indonesia, sudah banyak negara yang AA kunjungi bersama Ungu, banyak sekali pengalaman yang kami dapat, gitu kan. Kemudian kesyukuran saya juga luar biasa selama ini dilayani dengan besarnya Ungu itu luar biasa. Makanya saya kemarin itu berpikir kenapa enggak saya harus sisihkan waktu saya, umur saya ini paling tidak sedikit ini untuk mengabdi kepada daerah yang melahirkan saya. Alhamdulillah kemarin sudah terwujud, yang gak kerasa ternyata udah mau 5 tahun, gak kerasa loh. Dari berat 60 tiba-tiba sekarang udah 80. Mudah-mudahan nanti olahraga lagi bisa 70 lah ya. Kayak gitu. Dan sekarang lagi mencoba berjuang lagi. Kalau mudah-mudahan ada jalan. Gitu. Kalau nggak ada ya kita lihat aja tahun depan berarti kita nge-band lagi. Oke. Terima kasih. Oke, thank you bro. Makasih, bye-bye.